Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Sokrates, seorang filosof besar Yunani. Ada banyak hal yang menarik untuk diceritakan dari seorang Sokrates. Salah satunya adalah puisi, cuitannya di akhir hidupnya. Selamat menyaksikan. Sokrates hidup sekitar 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Dikenal sebagai manusia taat, soleh, tapi juga kritis. Kejeniusannya mengantarkan ia ke jalan yang berbeda dari yang direncanakan orang tuanya dalam menempuh pendidikan di Athena. Filsafat di Athena sudah berkembang jauh sebelum Sokrates lahir. Sofisme adalah falsafah yang berkembang di masa itu. Awal mulanya, ada ide yang ditentang oleh Sokrates, yaitu tentang relativisme sofis, yang menyatakan bahwa kebenaran itu relatif. Apa yang benar menurut Anda itulah kebenaran, meskipun orang lain tidak setuju. Jadi tidak ada kebenaran mutlak, semua relatif, tergantung situasi dan kondisi. Dan yang bisa mengatur kondisi adalah penguasa. Dengan begitu, penguasa memiliki peluang besar untuk membenarkan gagasannya, meskipun itu berbohong, bahkan menindas. Sofisme membuat Sokrates gundah. Ia punya gagasan lain yang berlawanan dengan kaum sofis. Baginya, kebenaran umum itu ada, sebagaimana kebenaran relatif yang juga ada. Dan untuk membuktikan hal itu, Sokrates memulai dengan dialog. Ia mendatangi banyak orang, tokoh agama, bangsawan, politikus, pedagang, atau siapapun yang mau meladeni kicauan Sokrates, maka perdebatan akan terjadi. Metode yang digunakan Sokrates adalah dengan mengajukan pertanyaan. Lalu jawaban dari pertanyaan itu akan diuji kebenarannya. Kemudian Sokrates akan membuat kesimpulan yang definitif untuk membantah apa yang sudah diyakini banyak orang, tapi diragukan oleh Sokrates. Contoh, Sokrates mengajukan satu pertanyaan kepada banyak orang. Apa itu kursi? Setiap orang memberikan jawaban yang berbeda tentang kursi. Ada yang mengatakan bahwa kursi adalah tempat duduk berkaki empat. Ada yang mengatakan bahwa kursi adalah tempat duduk yang ada sandarannya. Ada juga yang mengatakan bahwa kursi adalah singgasana dewa-dewa, dan kursi yang bukan dewa hanyalah tempat penyangga bokong. Bagi kaum sofis, semua jawaban itu adalah benar, tapi tidak bagi Sokrates. Sokrates meyakini bahwa ada definisi umum yang objektif yang bisa disepakati oleh semua orang. Ia menyusun argumentasi dengan mengumpulkan semua data tentang kursi, mempertahankan data yang ada pada semua kursi, dan mengeliminasi data yang tidak terdapat pada semua kursi. Contoh, semua kursi memiliki tempat duduk, maka data ini akan dipertahankan. Tidak semua kursi berkaki empat dan memiliki sandaran, maka kata berkaki empat dan sandaran tidak akan digunakan dalam menentukan definisi kursi, karena tidak terdapat pada semua kursi. Kemudian Sokrates membuat kesimpulan, kursi adalah tempat duduk untuk menahan bokong, dan membuang embel-embel seperti kaki empat, sandaran, dan semua hal yang dikaitkan dengan dewa-dewa. Karena itu adalah pernyataan subjektif yang diragukan kebenarannya. Lambat laun ide dan gagasan Sokrates mulai dikenal banyak orang, viral, yang artinya banyak orang yang mengaguminya dan juga banyak yang membencinya. Seiring dengan waktu, masyarakat Athena mulai berubah. Pemuda-pemuda Athena kini dapat menguji apa yang diajukan penguasa pada rakyatnya. Dewa-dewa resmi negara dipertanyakan. Ide, gagasan, dan doktrin lama yang dulunya mapan dengan kalimat-kalimat sakti dalam menciptakan bisnis, menarik pajak, dan donasi, kini tergoyahkan. Jika dulu masyarakat selalu mengatakan iya dengan apa yang dikatakan penguasa, kini mulai ngeyel dan membantah. Dalam dunia pengetahuan ini baik, ini pertanda kemajuan.
peradaban, keadilan, dan kemakmuran. Tapi bagi penguasa dan oligarki, ini pertanda buruk. Oligarki dan kekuasaan menggeliat marah. Kehormatannya dicoreng oleh definisi objektif. Kenyamanannya diusik oleh argumentasi moral. Yang selanjutnya, apa yang disebut moral dan kebijaksanaan oleh Sokrates dan pengikutnya, oleh penguasa itu disebut biadab, melunjak, dan tidak bermoral. Segala cara dilakukan untuk menjatuhkan Sokrates, mulai dari cara yang lembut dengan menyusun argumentasi sebaik mungkin, berharap orang-orang tidak akan lagi percaya pada Sokrates, atau dengan cara licik, yaitu memfitnah Sokrates, dan tidak luput juga, sebagaimana tokoh-tokoh lain dalam sejarah peradaban manusia, Sokrates dan pengikutnya diintimidasi. Akhir perjuangan Sokrates. Setelah segala macam cara untuk membuat Sokrates dan pengikutnya bertaubat dan kembali ke ajaran lama, tapi tidak membuat Sokrates bertaubat, konspirasi pun dimulai. Sokrates ditangkap dengan berbagai tuduhan, meracuni akal budi pemuda, perbuatan makar, penistaan terhadap dewa-dewa resmi agama. Semua dituduhkan pada Sokrates. Dengan pasal berlapis, akhirnya Sokrates dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun. 399 sebelum Masehi, di usianya yang ke-70 tahun, Sokrates menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kata-kata terakhir Sokrates, "Waktu bagi kita untuk meninggalkan. Aku untuk mati, kamu untuk hidup. Siapa di antara kita yang melangkah menuju masa depan yang lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu." Sekian dan terima kasih.